polisi akan lebih dulu menyeret lo ke dalam penjara. Oh ya? Terserah. Semua pilihan ada di tangan lu kok. Tapi jangan lupa, kapanpun gua bisa beberin siapa sebenarnya istri lu ke Om dan Tante Zul. Mau? Tapi Mas, kepindahan kita yang mendadak bukan hanya terhindar dari Ricky, tapi Flora pun akan sulit mencari kita. Ci, kamu bisa pegang janji saya kan? Begitu anak kita lahir, saya tidak akan lagi mempersulit kamu untuk ketemu dengan Flora. Seberapapun uang yang kamu hasilkan dari kerjaan kamu, di mata saya, tidak ada artinya. Kamu pengecut, Her! Kamu pengecut! Hati kamu tuh picik! Dan kamu gak bisa nerima kenyataan kalau sekarang penghasilan aku lebih besar dari kamu! Terima kasih, Ci. Kamu sudah berhasil. Kamu telah melahirkan anak untuk saya. Enggak, Flora nggak mau ke Bandung. Flora hanya ingin ketemu Mama di sini. Flora nggak mau lihat Om David dan Mei itu. Sayang, kalau kita nggak ke Bandung, bagaimana bisa kamu ketemu sama Mama? Saya mohon jangan bawa anak saya pergi, Bu. Suci sedang kritis. Saya takut Suci akan tambah parah kalau tahu anak ini Ibu bawa pergi. Dengar, Fit. Mulai sekarang kamu dan Suci nggak ada hubungan apa-apa lagi sama kami. Maafkan gue, Andre. Flora, kalian sudah tidak bisa menemui Suci. Suci sudah meninggal, Andre. Nggak mungkin. Flora, sabar sayang, sabar. Pak, Flora ingin ketemu Mama. Flora ingin ketemu Mama sekarang. Di mana Mama, Pak? Di mana? Sayang, kamu harus ikhlaskan Mama ya. Kamu harus ikhlas. Enggak, Pak. Flora ingin ketemu Mama sekarang. Flora ingin ketemu Mama. Fit, tolong antarkan kami untuk menemui Suci yang terakhir kalinya. Maaf, Andre. Jenazahnya sudah dibawa ke rumah gue. Kalian sudah bisa melihatnya di sana. Ayo Fit, sekarang kita ke sana. Kalian duluan aja. Gue masih ada urusan administrasi. Oke. Ayo sayang, kita lihat Mama. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Istri Anda masih lemah. Ya, dia baru sadarkan. Tapi luka di kepalanya sudah bisa kami atasi. Kalau gitu izinkan saya membawanya pulang, Dok. Tapi istri Anda masih dalam perawatan kami. Dok, tolong saya, Dok. Saya harus membawanya pulang. Atau kalau perlu, saya akan mendatangkan perawat agar istri saya dirawat di rumah saja, Dok. Tolong saya, Dok. Baiklah, saya akan usahakan. Terima kasih, Dok. Apalah maumu kasih, kau pilih diriku di dalam hidupmu. Nyatanya kulihat ini tak bisa
untuk setia. Udahlah, Ci. Kamu percaya pada saya. Kita akan bisa mengambil bayi kita dari mereka. Enggak, Mas. Saya menginginkan anak saya sekarang juga. Sekarang, Mas. Mas harus antar saya mengambilnya dari ibu. Tapi kondisi kamu masih lemah. Lebih baik kamu istirahat saja di rumah. Biar nanti saya yang ke sana. Kalau kamu nggak mau antar saya, biar saya sendiri yang mengambilnya dari ibu. Ci! Suci! Ci! Sekali saja kamu turutin perkataan saya, Ci. Mas, saya udah nggak percaya lagi sama kamu. Dan saya nggak mau kehilangan anak saya untuk 2 kalinya. Kamu pikir saya mau kehilangan anak kita? Kamu denger ya, Ci. Seandainya kamu bisa menjaga mulut kamu untuk tidak mengungkit rahasia kita, saya yakin semua ini tidak akan mungkin terjadi. Saya sudah cukup bisa menjaga mulut saya, Mas. Kalau kamu bisa menepati janji kamu untuk mempertemukan saya dengan Flora. Tapi ternyata kamu adalah suami yang hanya ingin menguasai dan mengendalikan hidup saya. Jadi sekarang juga saya akan pergi dari sini. Ci, biarkan saya mengambil anak kita. Tapi saya mohon kamu tetap di rumah. Enggak, Mas, saya harus pergi. Kamu harus tetap di rumah, Ci. Ayo. Dokter bilang luka kamu cukup parah. Dan kamu juga banyak kehilangan tenaga setelah kamu melahirkan. Tapi saya akan sangat tega untuk menyakiti kamu. Kalau kamu sulit berkompromi dengan saya. Kenapa kamu selalu mengancam untuk menyakiti saya, Mas? Kenapa kamu nggak coba buka hati kamu untuk mengerti perasaan saya, Mas? Saya hanya minta kesetiaan dan pengorbanan kamu sebagai seorang istri, Ci. Ingat, seorang istri harus mengabdi kepada seorang suami. Mas, saya ingin ketemu dengan anak saya, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Saya ingin ketemu dengan anak saya. Buka pintunya, Mas. Buka pintunya, Mas. Iya, bentar. Lapor ya saya. Istri gantung. Gimana ini, Bu ya? Kita tidak bisa membiarkan terus-menerus bayi ini nangis. Bapak khawatir terjadi sesuatu dengan bayi ini. Maksud Bapak kita bawa Suci kembali ke sini? Ya, untuk keselamatan bayi kita juga, Bu. Bapak rasa tidak ada salahnya. Bayi ini lapar dan ingin disusui oleh ibunya. Tidak, Pak. Bayi ini sekarang milik kita. Kita akan membiasakan agar dia belajar tidak menyusu pada ibunya. Biar ibu yang buka pintu. Buat apa kamu kesini, Flora? Kalau kamu mencari mama kamu sudah tidak bersama kami lagi. Maaf, Tante. David bilang jenazahnya Suci sudah dibawa ke sini. Kami kemari untuk melihatnya yang terakhir kalinya, Tante. Tapi, Pak, Flora nggak bisa lihat Mama meninggal. Flora kasihan sama Mama. Flora nggak kuat, Pak. Sayang, kamu harus kuat. Tapi Flora kasihan sama Mama. Flora. Flora? David bilang kalau Suci sudah meninggal. Ini Flora periksa aja, Pak. Dalam. Masuk. Tidurkan sini. Flora, bangun sayang. Flora. Ada apa, Bu?
David bilang pada mereka kalau Suci sudah meninggal. Dan sekarang Flora pingsan, Pak. Pasti David sudah mengkelabui kalian. Suci tidak meninggal. Brengsek lu, Fit. Sekarang lu puas, Dri. Apa maksud semua ini? Seperti yang lu tahu sendiri. Lu dan Flora sudah cukup mengganggu keluarga gue. Dan dengan kebohongan ini, gue harap lu dan anak lu bisa menganggap kalau Suci telah benar-benar meninggal. Dan kayaknya gue udah separuh membantu lu, Ndri. Sekarang giliran lu meyakinkan Flora kalau Suci telah benar-benar meninggal. Jadi dia tidak lagi mempertanyakan keberadaan Suci dan terus-terusan merongrong keluarga gue. Lu gila! Lu gila! Kalau gua palsukan kematian Suci, sama aja gua mutusin hubungan Flora dengan Suci. Lu harus tega, Ndri. Bukannya lu sudah nyerahin Suci sepenuhnya untuk gue. Dan seperti lu tahu sendiri, dengan kelahiran anak kami, lu akan sulit merebut Suci dari tangan gue. Pak, tolong kembalikan anak kami. Bapak dan Ibu tidak punya hak untuk menguasai anak kami. Kalau kamu bisa intimidasi Andri dan Flora untuk melupakan Suci, harusnya kamu juga bisa menganggap bayi kamu sudah meninggal dalam kehidupan kamu. Bapak dan Ibu sudah sepakat memberi nama bayi itu David. Seperti nama kamu. Berharap bayi itu akan jadi pengganti dari anak yang coba kami lupakan. Sekarang kamu pergi. Karena jangan harap kamu bisa mengambil bayi itu dari kami. Keluar kamu. Keluar kamu. Coba lampu setia. Pak, stop, Pak. Her, tunggu, Her. Her. Kenapa, Her? Kenapa kamu gak mencoba untuk menerima kenyataan hidup? Aku ini istri kamu. Sepenuh hati aku akan selalu membantu kamu, Her. Berminggu-minggu kamu cari pekerjaan seperti ini. Kenapa kamu gak coba untuk berwira swasta seperti dulu yang pernah kamu lakukan? Jangan kamu merasa kalah hanya karena dulu kamu pernah gagal dan sampai menjual mobil kamu. Kamu harus terus coba, Her. Kamu harus berusaha. Buat apa aku punya uang banyak kalau tidak kamu gunakan? Uang aku, uang kamu juga. Tidak, San. Hidup aku, tanggung jawab aku. Hidup kamu pun juga tanggung jawab aku, San. Aku akan cari nafkah dengan keringat aku sendiri.
Sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Kamu mau buktiin apa sama aku? Kamu mau tunjukin kalau kamu kepala keluarga yang jadi imam buat aku? Walaupun sekarang aku yang cari uang, kamu tetap jadi imam aku. Kamu tetap suami yang aku hormatin, Her. Selama kamu masih menekuni pekerjaan kamu belum menghargai aku, Sah. Dari mana kita bisa dapatkan uang selain aku jadi model? Untuk itu aku mencarinya, Sah. Dan tolong, jangan pernah mengasihani aku lagi. Her, apa kamu punya uang? Her, tunggu aku, Her. Herdi. Kamu nggak dengar apa yang saya bilang? Jangan pernah keluarkan istri saya dari kamar apapun yang terjadi. Maafkan saya, Pak. Ibu sucinya berteriak-teriak minta dibukain pintu. Jadi kamu lebih dengar dia daripada saya. Saya yang gaji kamu. Sana kamu pergi. Jadi Mama nggak meninggal, Pak. Iya sayang, Om David cuma bohongin kita. Kita masih bisa ketemu sama Mama. Sekarang Mama di mana, Pak? Mama di sini, sayang. Mama. Ma, Flora pikir selamanya Flora akan kehilangan Mama. Dan Flora nggak akan ketemu lagi sama Mama. Om David jahat banget, Ma. Om David bilang Mama sudah meninggal. Ma, Flora benci sama Om David. Flora benci. Iya, sayang. Tapi Om David nggak akan jahat lagi sama kita. Karena sekarang juga kita akan pergi dari sini. Ndri, tolong lo bawa Flora dan tunggu di depan. Apa yang mau lu lakukan, Ci? Ndri, sekali ini aja gue mohon sama lo, kabulin permintaan gue. Cepat bawa Flora, Ndri. Oke. Ayo sayang. Akhirnya, Mama bisa ketemu dengan kamu, sayang. Kamu juga tadi menangis karena ingin bertemu dengan Mama, kan? Sekarang Mama akan selalu ada di sini buat kamu. Kita akan selalu bersama, sayang. Ayo. Mama banget. Sabar sayang. Mungkin Mama lagi beresin baju-bajunya.
Tapi Ci, lu yakin? Lu pergi dari sini mau bawa bayi itu? Henry, ini kan anak gue. Nggak mungkin gue ninggalin dia. Oke, ayo cepet naik mobil. Enggak, Mama nggak boleh pergi membawa bayi itu. Tapi Flora, ini kan adik kamu juga. Enggak, Mama harus tinggalin bayi itu di sini. Sayang, kalau bayi itu di sini, Mama juga akan tetap di sini. Kamu mau kan? Mama pergi sama-sama kita. Ayo, Ci. Ayo, sayang. Halo, ada apa, Bu? Ya Allah, bukan. Ini bukan ulah Andri dan Flora. Ini pasti ulah Suci, Bu. Dia telah pergi dari saya. Baik, Bu. Saya akan segera ke sana. Sayang, Mama nggak akan membiarkan orang lain mengambil kamu. Karena kamu adalah harta yang paling berharga buat Mama. Dan Mama akan melimpahkan seluruh kasih sayang Mama buat kamu, sayang. Kamu akan menjadi milik Mama untuk selamanya. Tuh kan, Mama jadi lebih sayang sama dia daripada sama aku. Ada dia, Mama jadi nggak sayang lagi sama Flora. Flora sayang, kamu bicara apa? Ngaku aja deh, Ma. Kasih sayang Mama itu cuma untuk dia, bukan untuk Flora. Flora, kamu sabar. Pa, berhenti, Pa. Flora minta berhenti. Flora nggak mau dekat sama bayi itu. Flora, kamu sabar, sayang. Sabar. Flora, Cepat berhenti, Pa. Atau Flora akan loncat dari mobil. Flora. Jangan lakukan itu, Flora. Cepat, Pa. Berhenti, cepat. Iya, sayang. Papa berhenti. Flora! Tunggu, sayang! Flora! Jaga dong anaknya. Maaf, Pak. Maaf. Sabar. Sayang, kamu jangan melakukan itu lagi. Untung Allah masih melindungi kamu. Maafin Flora, Pa. Iya, sayang. Tapi kamu janji sama Papa, kamu nggak boleh kayak gini lagi, ya? Ayo. Flora, ini Mama sayang Flora. Mama jangan pergi, jangan tinggalin Flora, Ma. Flora, kamu tenang, sayang. Mama. Pa, Flora ingin pulang ke Jakarta. Kamu yakin, sayang? Kamu mau pulang ke Jakarta? Iya, Pa. Percuma Flora di sini. Sekalinya Flora ketemu Mama udah nggak sayang lagi sama Flora. Sayang, Mama bukannya nggak sayang sama kamu. Tapi keadaan Mama yang membuat dia seperti ini. Mama pasti sangat letih dan tersiksa. Kita harus kasihan sama Mama, sayang. Kalau Mama merasa tersiksa, kenapa Mama nggak kembali pada kita? Kita kan bisa bikin Mama senang. Sayang, kita harus menunggu saat bahagia itu tiba. Allah sedang merencanakannya. Sekarang kita berangkat yuk.
gimana sih? Profesional dikit dong. Dari tadi tuh kita semua udah pada nungguin lo. Kuping gue ini udah panas tuh nggak diterakin sama orang produksi. Aduh, sorry banget, Des. Tadi gue ada keperluan mendadak. Tapi pemotretannya belum dimulai, kan? Gimana mau mulai kalau nggak ada lo? San, lo harus inget, kita ngedapetin iklan ini tuh mati-matian. Hampir aja kita kejegal sama si Meli. Loh, bukannya kita yang jegal Meli. Harusnya kan dia yang dapat order ini. Lo kan yang ngepilih, berarti lo yang menang. Ngapain sih lo mikirin si Meli itu segala? Ayo deh cepetan deh. Iya. Gue nggak bisa terima kekalahan ini. Si Susan udah ngambil lahan gue. Gimana pun caranya, gue harus hancurin dia. Tenang aja Mel, gue dari belakang lo. Benar? Benar. Ingat, kalian ibu izinkan tinggal di sini karena kesepakatan kita. Bayi itu masih membutuhkan suci, dan dia harus memberikan ASI pada anaknya. Tapi nanti kalau bayi itu sudah tumbuh sehat dan mau beralih ke susu kaleng, kalian harus rela menyerahkan bayi itu pada ibu dan tinggalkan rumah ini. Baik, Bu. Saya tidak akan mungkin mengingkari kesepakatan ini. Camkan itu baik-baik, Fit. Saya tidak akan tinggal diam, Bu. Apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan kembali anak dan istri saya. Sampai kapan kamu akan terus pulang malam kayak gini? Ini udah resiko aku, Her. Waktu jadi nggak tentu dalam pekerjaan aku. Dan kamu akan terus mempertahankannya. Lupakan aja kodrat kamu sebagai istri yang mesti memperhatikan suami. Her, udahlah. Nggak usah ngebahas itu lagi. Salah satu di antara kita emang harus ada yang cari uang. Kita nggak bisa hidup tanpa kerja, Her. Kamu mikir dong, dari mana kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita kalau di antara kita nggak ada yang mencarinya? Kamu sudah merendahkan aku, San. Kamu lihat sendiri kan? Kalau aku mati-matian cari kerja. Tapi sampai sekarang kamu nggak dapat kerjaan, kan? Perut kita nggak akan mungkin nungguin kamu sampai kamu dapat kerjaan, Her. Udahlah, Her. Kita kan suami istri. Udah sepantasnya kita saling membantu. Mungkin sekarang aku yang lebih banyak bantuin kamu. Tapi kamu nggak usah frustasi gitu dong. Mungkin suatu saat nanti giliran kamu yang bantuin aku. San! Susan! Kayaknya kita udah dapet celah. Lihat aja nanti. Apa yang bakalan gue lakuin untuk hancurin dia. Gue yakin sama lo, Mel. Mas nggak apa-apa kan mas? Nggak apa-apa kan? Maaf, saya terburu-buru jadi nggak sengaja nabrak mas. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya cuma kaget aja tadi. Sekali lagi saya minta maaf. Untuk menebus kesalahan saya, mari saya antar ke tempat tujuan mas. Tidak usah, Pak. Lagian,
Saya nggak tahu mau pergi kemana. Loh, Mas ini gimana? Pergi kok nggak tahu tempat tujuannya. Rencananya saya mau cari kerja, Pak. Tapi saya nggak tahu mau ngelamar di mana. Sebenarnya kantor saya butuh orang, tapi cuma driver. Bukan pekerjaan itu kan yang Mas cari. Tidak apa-apa, Pak. Kerja apapun saya mau. Kerja sama Bapak pun saya juga mau, Pak. Oke, mari ikut saya. Terima kasih, Pak. Suci, kamu sudah menyusui dia. Sudah, Bu. Dan dia sudah tertidur. Sekarang berikan dia pada ibu. Tapi, Bu, Sini. Dengar, Ci. Tugas kamu cuma untuk menyusui bayi ini. Tidak lebih dari itu. Jadi jangan tempatkan diri kamu sebagai ibu dari bayi ini. Saya yang akan memberikan kasih sayang pada dia, bukan kamu. Bu, tunggu, Bu. Ibu, tunggu. Tante. Ada apa, Rik? Kamu nggak kuliah? Kuliah itu masalah gampang, Tante. Tapi mengenai kabar yang harus Tante dengar ini masalah serius. Prioritas. Prioritas, Tante. Kabar untuk Tante? Iya, kabar mengenai bayi yang Tante peluk ini. Tante bingung, kan? Kabar ini bukan isapan jempol, Tante. Tante, bayi ini bukan anaknya David. Kamu ngomong apa, Rik? Itu saya ngomong kebenaran, Tante. Sekedar Tante tahu, sebelum dinikahi David, Suci adalah seorang PSK. Artinya, dengan tujuan mulia, David pungut dia dari comberan sekaligus menyelamatkan Suci dan bayinya yang kita tidak tahu siapa bapaknya, Tante. Selama ini mereka sengaja menyembunyikan ini dari Tante dan Om. Termasuk juga anak yang namanya Flora. Hasil hubungan gelap Suci dengan laki-laki lain. Tante nggak percaya? Silakan Tante tanya ke mantu Tante itu. Benar nggak omongan saya? Maafkan saya kalau saya membuat Tante bingung. Tapi saya sebagai keponakan Tante cuma mau ingetin. Salah besar kalau Tante mau pelihara anak ini. Anak ini bukan darah daging David, Tante. Kita nggak tahu siapa bapaknya. Apalagi bayi ini adalah keturunan seorang PSK. Pekerja seks komersial, Tante. Lu gak akan nyesal minta bantuan sama gua, Fit. Tapi lu ingat,
lu minta bantuan dengan seorang serigala. Serigala tuh nggak boleh kelaparan. Kalau dia lapar, dia akan mangsa siapa saja. Termasuk lo. Gue tahu siapa lo, Rick. Makanya, uang jatah bulanan lo, gue jamin pasti akan sampai ke tangan lo. Gue ambil resiko ini semuanya demi anak dan istri gue. Tapi lu harus ingat satu hal. Lu jangan coba-coba ganggu istri gue lagi. Istri lu. Oh, tenang bos. Duit bisa membendung hasrat gue. Sekarang ada baiknya kalau lu cepat pulang ke rumah. Karena gue yakin nyokap lu sudah mengusir anak dan istri lu keluar dari rumah. Sekarang mereka milik lu. Ibu, memperbolehkan saya keluar dari rumah ini dengan membawa bayi saya, Bu. Bukankah itu yang kamu inginkan? Saya sudah tahu semua tentang kamu. Suci, kamu haram berada di rumah kami. Sekarang juga kamu bawa dia dan kesialan kamu dari rumah ini. Tunggu apa lagi? Cepat ambil barang-barang kamu dan segera tinggalkan rumah ini. Ibu sudah muak melihat muka kamu. Alhamdulillah. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar untuk kita, sayang. Kita akan berkumpul lagi bersama kakak Flora. Lydia, kamu tahu dari mana saya tinggal di sini? Dari Mbak Sari. Kebetulan saya ada waktu untuk keluar rumah tanpa Robi. Saya harus ketemu kamu, Ndri. Tapi Lydia, ini akan mencelakakan kamu kalau suami kamu tahu. Dia akan memperlakukan kamu seperti dulu. Bukan cuma ke kamu, tapi juga ke saya. Ndri, cepat atau lambat itu akan terjadi. Robi lagi nyari kamu. Untuk apa dia mencari saya? Saya udah melahirkan, Ndri. Tapi Robi bersikuku kalau anak yang saya lahirin itu adalah anak kamu. Dia sama sekali nggak mau nyentuh bayi kami, Ndri. Padahal bayi kami sangat lucu dan tampan. Dan dia bakal kasih bayi itu sama kamu, Ndri. Sabar, Lydia. Sabar ya. Akhirnya gue bisa cium jejak lo, bangsat. Kenapa ibu usir dia? Terus ibu sekarang tahu Suci kemana? Kemana lagi kalau bukan kembali pada dunianya yang gelap? Ibu minta, Fit, jangan pernah cari dia. Ibu nggak mau punya menantu yang kamu pungut dari comberan. Jangan coba jadi pahlawan dengan mengakui anak itu darah daging kamu. Maafkan saya, Bu. Saya sudah terlanjur mencintai dia. Kamu lihat, Suci sudah banyak pengaruhi diri kamu. Bahkan untuk berbohong pada orang tua pun kamu sanggup melakukan. Durhaka pada ibu, kamu akan celaka, Fit.
Maafkan saya, Bu. Semua ini saya lakukan demi istri dan anak saya. Ya Allah. Bayi siapa ini, Pak? Bayi siapa ini, Pak? Apa Mama pulang? Tapi kenapa Mama pulang bawa bayinya Om David? Mama kan tahu Flora nggak suka sama anaknya Om David. Bukan sayang. Mama nggak akan mungkin setega ini membiarkan bayinya sendiri. Kalau memang Mama pulang, Mama pasti ada di sini. Lalu ini anak siapa, Pak? Flora, Papa pergi sebentar. Kamu jaga dia baik-baik ya. Tapi, Pak... Flora, kamu cepat bawa dia masuk. Papa akan segera kembali. Mas, kamu tuh keterlaluan banget ya. Harus gimana lagi sih saya buktiin ke kamu kalau bayi itu tuh anak kita, Mas. Anak kamu. Kamu nggak perlu membuktikan apa-apa, Lydia. Saya akan tetap pada pendirian saya. Saya nggak akan mengakui anak itu. Sampai kapanpun. Mas, kalau kamu nggak mau ngurus anak itu, biar aku yang ngurus, Mas. Tapi tolong jangan kamu perlakukan anak itu seperti benda yang bisa kamu kasih sama orang lain. Saya tidak memberikan kepada orang lain, Lydia. Tapi kepada pemiliknya. Andri sebagai bapaknya lebih pantas membesarkan anak itu. Dan jangan coba-coba kamu temui dia lagi. Dan bawa kembali ke rumah ini. Rob. Berani lu injek rumah gue lagi. Sorry Rob, gue terpaksa datang ke sini karena gue mau luruskan masalah ini. Kalau lu nggak bisa terima bayi itu sebagai anak lo, begitupun juga dengan gue, Rob. Lo mau lepasin tanggung jawab? Akuin saja kalau memang itu anak lo. Kita buktikan aja. Kenapa nggak kita tes DNA? Oke? Kalau memang itu mau lo. Kau pasti anaknya Om David. Papa dan Mama aku pasti yang merencanakan ini semua. Biar aku bisa jaga kamu, kasihan sama kamu, dan terima kamu. Tapi mereka salah. Aku tetap nggak suka sama kamu. Dan kamu nggak boleh ada di rumah ini. Wah. Mana mama kamu? Mama nggak ada di sini, Om. Masih kecil kamu udah pinter bohong. Bilang sama mama kamu, kalau masih menginginkan bayinya, suruh menyusul ke Bandung. Kamu ganteng ya kayak papanya. Mama lagi nggak ada. Sekarang kamu sama papa dulu ya. Nanti kita main lagi di rumah. J, come on, yo. Yeah.
Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari.